Halo sobat, bagaimana kabar kalian? Setelah hampir 1 bulan lebih kita tidak bertemu karena ada beberapa hal yang tidak bisa saya tinggalkan. Sebagai gantinya saya akan merangkum sebuah series action yang sangat-sangat seru dan underrated atau bisa dibilang kurang populer tapi ceritanya bagus sekali. Berjudul The Terminalis yang menceritakan seorang komandan pasukan khusus Navy SEAL bernama James Reese. Dirinya kehilangan seluruh anak buahnya dalam sebuah misi. Dan ternyata hal itu sudah direncanakan oleh atasannya sendiri yang membuat Reese ingin balas dendam hingga membuatnya menjadi buronan satu negara. Dan inilah The Terminalis. Film dimulai dengan prosesi pemakaman militer setelah insiden yang hampir menewaskan seluruh tim Alpha dari satuan Navy SEAL. 2 minggu sebelumnya, sebuah tim berisi para prajurit Navy SEAL, salah satu pasukan khusus terbaik di dunia, ditugaskan untuk menangkap seorang dokter bernama Kahani yang diduga seorang teroris. Dibantu oleh satuan lain, mereka bergegas masuk ke dalam saluran air yang disinyalir tempat persembunyiannya si dokter Kahani. Namun anehnya, tempat tersebut dipenuhi banyak sekali ranjau seakan kedatangan mereka telah diketahui. Dan tiba-tiba ketegangan pun terjadi. Mereka semakin dibuat kewalahan setelah tahu jika pasukan musuh telah mengepung tempat tersebut. Walau sempat terpojok, sang komandan tim Alpha yaitu Reese berhasil mengendalikan keadaan dan berusaha mencari jalan keluar. Akan tetapi 2 orang tentara amatir dari satuan lain panik dan tanpa sengaja menginjak sebuah ranjau yang hampir membuat mereka semua tewas. Efek ledakan tersebut membuat Reese pingsan dan bermimpi sedang menghabiskan waktu bersama istri dan putri tercintanya. Hingga pada akhirnya Reese pun tersadar di saat bala bantuan datang. Bahkan ketika berada di helikopter, Reese kembali menerima kenyataan pahit setelah ada anak buahnya yang tewas tepat di hadapannya. Serta diketahui hanya Reese dan Buzzer lah yang berhasil selamat dari insiden tersebut. Reese pun diwawancarai untuk mengetahui tentang kejadian yang sebenarnya. Tim penyidik memperdengarkan sebuah rekaman kejadian kelam tersebut bahwa anak buah Reese yang bernama Donnie penyebab ledakan itu terjadi. Namun Reese langsung membantah karena seingat Reese bahwa tentara dari satuan lainlah yang memicu terjadinya ledakan. Mendengar pernyataan Reese yang berbeda dan tidak masuk akal membuat mereka semua menduga jika Reese mengidap trauma perang. Generally. I'd like to get back to their families. Setelahnya Reese dan Buzzer terlihat sedang minum-minum dan secara tiba-tiba Reese dihampiri oleh seorang jurnalis bernama Katie yang ingin mengetahui tentang insiden tewasnya 12 anggota Navy SEAL. Namun Reese berkata jika dirinya dan Buzzer tidak akan memberikan informasi apapun tepat di saat Buzzer telah pergi keluar. Singkat cerita, ketika hendak pulang, Reese masih saja dihantui dengan kejadian yang menewaskan seluruh anak buahnya. Kepulangan Reese langsung disambut oleh sahabatnya yang bernama Ben, dan diketahui Ben juga mantan anggota Navy SEAL. Di perjalanan, Reese pun menceritakan tentang semua kejanggalan yang terjadi, bahkan ia berfirasat jika misi terakhirnya adalah sebuah jebakan. Dan mungkin saja ada yang menyabotase rekaman suara timnya.
Ketika sampai di rumah, putrinya dan istrinya yang bernama Laura terlihat sangat bahagia sebab sudah lama sekali Riz tidak pulang. Akan tetapi Laura menyadari jika suaminya sedang tidak baik-baik saja. Since I've been gone. The girl who drank the moon, her? No. All right. Yes. I drew that before you left. I am being funny. I love you. I love you. The only thing they've told me is that you've had a concussion. Right. Hal itu diperkuat ketika Riz terlihat sering melamun, hingga suatu panggilan masuk yang membuat Riz seketika terkejut. This is Reese. Yes, sir. I'll be right there. You okay? I'm okay. Pasalnya panggilan tersebut mengabarkan jika Buzzer telah ditemukan tewas bunuh diri. Riz sontak tak percaya, apalagi menurut tim penyidik bernama Joe Sorder, Buzzer diperkirakan telah meninggal 2 hari yang lalu. Padahal sehari sebelumnya ia masih bersama Riz dan tampak baik-baik saja. Singkat cerita, Riz menemui atasannya Pillar untuk memberitahu bahwa misi terakhirnya mungkin sebuah jebakan. Namun Pillar yang tahu Riz sedang mengalami trauma perang tidak mempercayainya dan malah menyuruhnya kembali beristirahat. I questioned, sir. Reese, especially now. Salah satu prajurit memberitahu Riz bahwa Buzzer telah bunuh diri menggunakan pistol favoritnya yang berkaliber 9 mm. Riz pun kembali menemui Ben untuk membicarakan kematian Buzzer yang terasa janggal. I love my sig. Alasannya Buzzer dilaporkan tewas menggunakan pistol berkaliber 9, padahal pistol favorit Buzzer berkaliber 45. Sehingga muncullah tanda tanya besar di benak Riz. Anything. Call me. Demi menjawab rasa penasarannya, Riz pun berusaha menghubungi Katie untuk bertanya apakah saat itu dirinya benar-benar sendirian. Besoknya sehabis mendatangi pemakaman Buzzer, Riz dihampiri oleh Bu Menteri yang memberitahukan jika orang yang memberi informasi ke Honey kepada Riz telah tewas. Selain itu, ditemukan segepok uang yang menandakan sang informan telah disuap. Boozer deserve more than that. Ketika di perjalanan pulang, Riz menyadari jika ada yang mengikutinya. Riz segera menyuruh Laura untuk bergegas mengambil Lucy. It was at the funeral that followed us here. Get Lucy. Sementara dirinya diam-diam mendekati mobil tersebut. Dan ternyata, Jesus Christ. ya itu adalah Katie yang datang untuk memberikan informasi tentang kematian Buzzer. Alternated between 6 months of deployment. I looked into your... Look at the date. He was already dead. Here in Coronado. Meski begitu, Riz tetap tidak akan memberikan informasi apapun mengenai kematian anggotanya. Setelah melihat bukti-bukti kematian Buzzer, Riz mulai ragu dengan dirinya sendiri. Ia pun menaruh senjatanya di sebuah brankas dan memberitahukan kepada Laura tentang keanehan yang terjadi dengan ingatannya. Beberapa waktu kemudian terlihat Riz mendatangi sebuah klinik untuk melakukan prosedur MRI agar dapat melihat kondisi otaknya. Dan ketika pemindaian dimulai, Riz kembali mengingat kejadian-kejadian kelam sebelum rekan-rekannya tewas. We good, Doc? Yang lebih mengejutkannya lagi adalah Riz ditarik keluar bukan oleh dokter, melainkan seorang pembunuh bayaran. Sempat kewalahan karena 2 lawan 1, namun Riz berhasil melumpuhkan salah satu pria bertopeng. Dan ketika hendak mengejar yang satunya, Riz kembali terkejut dengan pistol yang ia renggut dari lawannya, ternyata pistol miliknya sendiri. Dengan panik, Riz menelpon 911 dan bergegas pulang. Akan tetapi, naasnya Riz terlambat karena istri dan putrinya telah tewas secara mengenaskan. Singkat cerita, Riz dimintai keterangan mengenai pelaku pembunuhan istri dan putrinya.
Kematian mereka membuat Riz sangat terpukul, terlihat dari raut wajahnya yang seakan tak terima dengan kematian keluarganya. Di malam hari, teman-teman terdekat Riz berusaha untuk menghiburnya. Smells like a urine. Francis. You want him silenced? I'll show. I think I'm gonna go. My driver will take you. Namun sayangnya hal itu belum cukup menghilangkan luka yang mendalam. Bahkan kesedihannya sampai membuat Riz berhalusinasi. Hey Picasso, you gonna show me that? Cars and shop dreams. Morning I turn 36. In the river, roll with the thumb. Okay, Daddy? Besoknya Riz dihampiri Horder untuk menyelidiki pembunuh keluarganya. Dengan keterangan bahwa pelaku menggunakan pistol milik Riz, hal itu terasa mustahil. Mengingat brankas Riz hanya bisa dibuka oleh sidik jarinya sendiri. Riz langsung membantah karena bisa saja musuh yang ia hadapi memiliki peralatan canggih. Riz pun mendatangi Laksamana Pillar untuk kembali menegaskan jika pernyataannya mengenai ada seseorang yang berusaha membunuh dirinya dan rekan-rekannya itu benar adanya. Akan tetapi Pillar lagi-lagi tidak percaya sehingga membuat Riz kesal. Please, let go. Sementara itu terlihat Katie yang menemui Horder untuk melihat tempat kejadian yang menyangkut Riz. Off the record. Di sini Horder menjelaskan jika tidak ada mayat seperti yang Riz katakan. Horder menduga jika Riz sendirilah yang membunuh keluarganya sendiri. 3 times. Could somebody have cleaned up the evidence? Karena diketahui Riz sedang mengalami trauma sehingga bisa saja menimbulkan gangguan mental pada dirinya. Karena tidak percaya, Katie kembali menemui Riz dan memberitahukan jika tidak ada tanda-tanda orang yang menyerang Riz. Hal ini berpotensi membuat Riz menjadi tersangka. Oleh karena itu, Katie berniat membantu Riz asalkan ia mau memberikan informasi tentang kematian Nevisil. Karena Riz sudah sepakat bekerja sama, ia memberikan sebuah ponsel rakitan dan sebuah ID agar mempermudah Katie dalam menghubunginya tanpa khawatir disadap. Ben. Memorize it and then lose it. You're gonna be telling my story. Might as well use my name. Setelah Katie pergi, Riz yang merasa janggal segera mencari informasi mengenai Josh Horder. Hingga suatu ketika, Riz pun sadar jika Horder adalah salah satu orang yang menyerangnya. Besoknya Riz mencatat nama Horder di kertas gambar milik putrinya dan bergegas pergi untuk melakukan pengintaian. Setelahnya Riz kembali menemui Ben untuk meminta bantuan sekaligus menjelaskan jika dirinya berhasil menemukan orang yang membunuh keluarganya. I looked him in the eyes, Ben. What's the plan? Beberapa waktu kemudian Riz mendatangi apartemen tempat Horder tinggal dengan berpura-pura sebagai calon penyewa. Ia diam-diam mengamati sistem keamanan di sana, bahkan memotret lubang kunci untuk dipelajari bagaimana cara membukanya. Friendly skies are open. You can keep your cards. Di tempat lain, Katie yang sedang berjudai dihampiri oleh atasannya, kita sebut saja Asep, yang meminta Katie untuk segera menyelesaikan berita mengenai James Riz. Meanwhile, I have to get updates on James Reese. I want something I can run, okay? Ben mengabarkan jika Horder telah beranjak pergi. Lantas Riz pun bergegas menyelinap ke dalam apartemen milik Horder. Di dalam, Riz menemukan sebuah laptop dan langsung ia salin seluruh data-data pribadi milik Josh Horder. Di saat Riz dan Ben sedang mencari tahu mengenai Josh Horder, tiba-tiba Riz mendapat telepon dari Ibu Menteri yang memintanya bertemu. Wait in the back, Ray.
Riz pun berusaha memperingatkan jika NCIS telah disusupi oleh anak buah Kahani. Namun Bu Menteri justru tak percaya dan menjelaskan jika Kahani bukanlah ancaman lagi. Honey is not a threat to you, Commander. Pernyataan Bu Menteri diperkuat oleh sebuah berita yang mengabarkan jika Kahani telah ditemukan tewas. Hal ini tentunya menimbulkan teka-teki baru sebab jika bukan Kahani, lalu siapa dong yang menginginkan Riz mati? Di tengah situasi yang membingungkan, Ben tiba-tiba memberitahu jika Horder sempat membuka data biometrik Riz serta menyalin sidik jarinya. Hal itu membuat Ben yakin bahwa Horder adalah pelakunya. Ia pun menyerahkan sebuah pistol kepada Riz agar dapat membalaskan dendamnya. Beberapa waktu kemudian, terlihat Riz yang kembali mendatangi kediaman Horder. Dengan cara yang cukup brutal, ia memaksa Horder untuk mengungkapkan dengan siapa ia bekerja. Who do you work for? Okay. Syria? Awalnya Horder terus mengelak dan mengaku tak tahu apa-apa sampai akhirnya Horder yang tidak tahan lagi menyebut sebuah nama yaitu Sol Agnon. Damn it. Dan setelahnya Horder pun tewas. Jika sebelumnya si penjahat yang merekayasa kematian Buzzer dan keluarganya, kini Rizlah yang membuat seakan Horder bunuh diri. Singkat cerita, terlihat Riz sedang membakar berkas-berkas milik Josh Horder sembari menggali informasi tentang siapa Sol Agnon dan segera mengatur pertemuan dengan Katie. Tidak lupa Riz mempersiapkan seluruh persenjataan miliknya karena akan melakukan perburuan target selanjutnya. Di waktu yang sama, Bu Menteri memutuskan untuk mengurangi penugasan terhadap pasukan khusus. Meski ada beberapa pejabat yang tidak terima, si Bu Menteri tetap kekeh karena dirasa mereka telah banyak berjasa kepada negara. Scene kembali ke Riz yang tiba di lokasi pertemuannya dengan Katie. Di sana Riz langsung menanyakan apakah Katie mengetahui tentang Sol Agnon dan perusahaan Capstone Industries. Company called Capstone Industries. Namun Katie mengaku tidak mengetahuinya. Sebagai gantinya, Katie memberikan hasil pemindaian otak Riz yang menunjukkan adanya tumor di dalam kepalanya. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Riz menyadari jika ada orang yang sedang memantau mereka. Terlihat Katie yang keheranan dan mulai menganggap Riz gila, namun Riz tidak peduli. Mereka pun masuk ke dalam mobil bukan untuk kabur, melainkan menabrakkan mobilnya ke hadapan mobil musuh. Dengan mudah Riz melumpuhkan lawannya serta mengambil sebuah berkas yang dimana berisi informasi target tentang dirinya. Setelah kejadian tersebut, Katie pun mulai percaya. Sebelum pergi, Riz menyuruh Katie untuk segera mencari tempat persembunyian sampai dirinya berhasil mengungkapkan kebenaran. Sementara itu, sekelompok tentara bayaran terlihat sedang berlatih di sebuah gedung kosong. Kelompok tersebut dipimpin oleh Steve, yang ternyata dialah pemilik perusahaan Capstone Industries. Sedangkan Sol Agnon hanyalah tangan kanannya. Sol Agnon segera menghampiri Steve untuk melaporkan jika Gordo telah gagal membunuh Riz dan khawatir target selanjutnya adalah dirinya. Berbeda dengan si Agnon yang tampak panik, Steve terlihat B aja dan malah menyuruh Agnon kembali fokus kerja. Scene kembali beralih ke Riz yang sedang kesakitan akibat tumor di kepalanya, bahkan sampai membuat Riz kembali berhalusinasi. Daddy's little ass kicker. Di pagi harinya Ben datang membawa informasi mengenai orang yang Riz bunuh bernama Gordon, yang saat ini bekerja untuk Talos Technical. Ben meminta Riz untuk bersembunyi sementara waktu.
Sedangkan dirinya akan mencari informasi tambahan tentang Capstone Industry. I didn't think so either. I'm also gonna take a dive into Capstone. Find something, I'll buzz you. Singkat cerita, di sebuah lapangan golf tempat para orang kaya berkumpul, di mana Saul Agnon sedang berusaha membujuk Elias agar membeli perusahaan Nobelium yang dipimpin oleh Mike. Belum diketahui alasan Steve menjual perusahaannya, namun entah kenapa Agnon seperti terburu-buru menjual perusahaan tersebut. Tanpa mereka sadari jika Ben terus memantau mereka dari kejauhan. Di saat yang sama, Katie mengunjungi sebuah rumah di pinggir pantai dan menelpon Asep untuk mengakui kesalahannya menilai Reese, sekaligus meminta izin cuti sementara. Bu Menteri tiba-tiba dihampiri salah satu bawahannya bernama Richard yang kembali bertanya mengenai keputusan untuk mengurangi penugasan terhadap pasukan khusus. Richard menjelaskan kebijakan tersebut dapat mempengaruhi peringkat militer negaranya. Namun Bu Menteri tetap bersikeras dengan keputusannya. Setelahnya Richard tampak mencurigakan karena dirinya membuka sebuah ponsel transkripsi dan menghubungi seseorang. Di sebuah klub, Reese meminta kenalannya yaitu Raven untuk mencarikan obat-obatan yang mampu meredakan sakit kepala. Oh yeah? Methadone wafers. Think that'll do the trick? Reese sempat teringat dengan masa lalunya yang dimana dirinya beserta rekan-rekannya sering mengunjungi klub tersebut. Pada malam harinya, Saul Agnon mengadakan pesta hanya untuk membujuk Elias agar segera membeli perusahaannya. Namun Elias yang masih ragu membuat Agnon semakin kesal dan terpaksa memberikan ancaman. Karena ketakutan, Elias pun menanggapi dan akan segera menghubungi kembali. Setelah dirasa berhasil, Agnon pun langsung membubarkan pesta tersebut. Ketika hendak beristirahat, Agnon merasa ada seseorang yang masuk ke dalam kamarnya. Dan tiba-tiba rupanya itu adalah Reese yang akan kembali melakukan interogasi dengan cara yang menakutkan. Karena ketakutannya, Agnon mengaku hanya menuruti perintah Steve Horn dan menyebutkan bahwa hal ini berhubungan dengan proyek RD4895. What understands people? What was his objective? Look, that's not my resolve things. Reese pun bertanya siapa yang diutus Steve untuk membunuh keluarganya. Agnon mengungkapkan bahwa seorang pengacara bernama Marcus memiliki koneksi dengan pasar gelap, menyuruh Cario orang Meksiko untuk melakukannya. Setelah dirasa cukup, Reese menyuntikkan sebuah zat metadon agar Agnon bisa mati tanpa merasakan sakit. Reese pun mengabarkan Katie untuk berhati-hati dengan proyek RD4895. Beberapa waktu kemudian, Reese memberitahu Ben jika dirinya telah menemukan orang yang sebenarnya pelaku pembunuh istri dan putrinya. Cerita pun berlanjut, terlihat Reese yang sedang mendaki bersama putrinya. Akan tetapi ternyata itu hanyalah halusinasi semata. Sebab sebenarnya dirinya saat ini akan melakukan perburuan target selanjutnya, yaitu Marcus. Ketika target sudah terlihat, inilah yang terjadi. Reese pun bergegas turun dan menghampiri mobil Marcus untuk mengambil ponselnya dan menyalin seluruh data-data di dalamnya. Ketika sudah beres, Reese pergi ke sebuah pangkalan udara menemui sahabatnya bernama Riley untuk meminta tumpangan agar dirinya bisa pergi ke Meksiko. I'm serious. It's gonna get bad. You ready?
Di markas FBI, seorang agen bernama Anthony sedang menyaksikan rekaman penembakan yang dilakukan oleh Reese. Tony sadar jika Reese adalah orang yang berpengalaman, dan Tony ditugaskan untuk menangkap Reese karena dianggap telah melakukan pembunuhan. Scene beralih ke Katie yang menyelidiki proyek RD4895. Ketegangan pun muncul saat seseorang mencoba masuk ke dalam rumahnya. Brian? Ternyata itu saudaranya Brian yang sedang berlibur bersama keluarganya karena faktanya rumah tersebut adalah rumah orang tua mereka. Perusahaan Capstan Industries sedang menggelar rapat untuk membahas situasi yang kurang menguntungkan sebab di Pentagon telah terjadi realokasi dana di semua sektor. Yang membuat Elias menunda pembelian perusahaan Nobelium karena dianggap sebagai investasi yang beresiko. Sedangkan Reese akhirnya sampai di Meksiko, yang langsung disambut oleh sahabatnya Marco dan istrinya Paula. Nice to see you, James. Reese dan Relly langsung dijamu oleh makanan khas Meksiko. Akan tetapi Reese kembali teringat ketika dahulu datang ke tempat ini bersama istri dan putrinya. Di malam harinya, Reese bertanya kepada Katie tentang penyelidikannya terhadap RD4895. Katie menjawab dirinya yakin jika yang mengidap tumor bukan hanya Reese melainkan seluruh anggota tim Alpha Navy SEAL. I'm not, Brian, come on. Ketika bangun tidur, sakit kepala Reese kembali kambuh, namun jauh lebih parah dibarengi oleh halusinasi. Dan di luar ternyata Ben telah tiba untuk bergabung dengan Reese, sebab mereka semua berencana ikut serta dalam perburuan pelaku pembunuh Lucy dan Laura. Sementara itu, Katie yang hendak pergi tiba-tiba dihadang Tony dan anak buahnya. Tony menanyakan keberadaan Reese, tetapi Katie mengaku tidak tahu dan menyarankan FBI menyelidiki Capstan Industries yang diduga menanam tumor pada tim Reese. Tony yang tidak percaya hanya meninggalkan kartu namanya. Adegan beralih ke Richard yang juga dihadang tetapi bukan oleh Tony melainkan oleh Steve Horn. Steve mengeluhkan kebijakan anggaran baru dari Bu Menteri dan anggota Dewan Pryor yang ikut mengesahkannya. Steve kemudian memerintahkan Richard untuk membawa Pryor ke hadapannya. Di sisi lain, Reese bersama teman-temannya yang juga mantan pasukan Navy SEAL merencanakan serangan terhadap pembunuh keluarga Reese. Mereka mendapat info bahwa pelakunya adalah anggota kartel paling berbahaya di Meksiko. This is a chance to wipe this entire evil off the map. Akan tetapi, tiba-tiba Reese mendadak pusing yang membuatnya pingsan. Singkat cerita, seorang dokter kenalan Marco memberitahu bahwa tumor di kepala Reese harus segera dioperasi. Namun karena waktu penyembuhannya yang terlalu lama, Reese menolak dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan hanya membutuhkan Paramex untuk meredakan sakit pada kepalanya. Keesokan harinya di tengah hujan badai, misi balas dendam pun dimulai. Alejandro. Dengan mudah, Reese dan tim melumpuhkan lawan, bahkan mereka menyelamatkan anak-anak yang tengah disekap. Hingga akhirnya Reese menemukan Nafas, orang yang membunuh istri dan putrinya. Di sisi lain, Ben sempat tertembak, namun untungnya tidak mengenai organ vital. Reese tidak langsung membunuh Nafas, melainkan menyiksanya terlebih dahulu. Bahkan dengan brutal, Reese menggantungnya dan merobek perut si Nafas sambil mengeluarkan organ-organ di dalam perutnya.
Di pantai, Katie meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Namun Brian tidak mempermasalahkan asalkan adiknya baik-baik saja. I love you. Tak lama kemudian Katie mendapat kabar mengenai Capstan yang bekerja sama dengan pemerintah untuk memproduksi obat-obatan. Namun Steve, pemilik perusahaan tersebut, membaginya menjadi 6 anak perusahaan yang entah kenapa ia ingin menjualnya. Sebagai ucapan terima kasih, Reese memberikan sebuah senapan peninggalan mendiang ayahnya kepada Marco. James. There you go. One more. Lalu kita semua akan dibawa flashback awal mula Reese bertemu Riley, di mana dahulu di Irak Reese beserta timnya mati-matian untuk menyelamatkan seorang prajurit yang ternyata itu adalah Riley. Tapi tiba-tiba Reese seketika terdiam karena melihat bayangan putrinya. Dan itulah mengapa alasan Riley sangat ingin membantu Reese. Scene beralih ke Mike yang sedang bernegosiasi dengan Steve. Mike mengusulkan untuk hanya menjual proyek RD4895 saja. Namun Steve sebagai pemegang saham terbesar tetap bersikeras ingin menjual proyek sekaligus perusahaannya. Sementara Reese dan Riley sedang memikirkan rencana penyerangan langsung terhadap Capstan Industry. Reese is smack dab in the middle of the financial district. Orange Estate's a dead end. Ketika sedang memata-matai, Reese tak sengaja melihat para anggota FBI yang mendatangi perusahaan tersebut. Kedatangan Tony ternyata ingin mengetahui tugas apa yang Gordo lakukan hingga membuatnya tewas dibunuh Reese. Namun Steve mengelak dengan berkata jika saat itu Gordo sedang tidak bertugas. Mendengar hal itu, Tony menawarkan pengawalan ekstra karena dikhawatirkan keselamatan Steve terancam. Di waktu yang sama, Katie mewawancarai Mike dan bertanya mengapa sejak Capstan muncul, Nobelium beralih membuat obat-obatan untuk tentara. Namun Mike tidak menjawab dan langsung pergi begitu saja. Katie yang masih penasaran terus mengikuti Mike bahkan sampai toilet. Di sana Katie kembali bertanya tentang proyek RD4895 yang menyebabkan tumor kepada prajurit Navy SEAL. Akan tetapi Mike justru terkejut karena proyek tersebut belum sampai diuji coba kepada manusia. Katie pun memberikan kontaknya agar Mike dapat menghubunginya ketika sudah siap berbicara. Di hangar, Riley sempat dibuat khawatir dengan kondisi Reese. Namun Reese meyakini jika ia tetap akan menjalankan misi. Reese juga memerintahkan Katie mundur karena FBI sedang mengawasinya. Sedangkan di Capstan Industry tengah berlangsung negosiasi pembelian Nobelium. Saat Steve bertanya angka penawaran, Elias tiba-tiba menyuruh semua orang termasuk Mike untuk keluar. Mike yang khawatir tentang rencana Steve ke depannya segera menyalin data-data perusahaan tersebut dan mengajak Katie bertemu. Sayangnya perbuatan Mike telah diketahui oleh anak buah Steve. Lantas mereka pun bergegas keluar. Di sisi lain Reese mencoba mengikuti mereka, namun di tengah jalan rombongan Steve mendadak berpencar. Katie bertemu dengan Mike di sebuah stasiun kereta api. Mike menjelaskan bahwa proyek itu awalnya dibuat membantu prajurit menghilangkan trauma perang. Namun tiba-tiba Steve menghentikan proyek itu setelah uji coba pada hewan. Mike juga menyebutkan bahwa beberapa bulan lalu ada perubahan besar dalam nilai pasar perusahaan, diikuti perubahan pemegang saham. Mike memberikan sebuah flash disk berisi data-data perusahaan Nobelium dan memohon segera menerbitkan berita jika memang proyek RD4895 mengakibatkan tumor otak kepada anggota Navy SEAL. Di tengah perbincangan penting, Katie menyadari bahwa ada seseorang yang mengikuti mereka. Katie segera membawa Mike pergi. Namun naasnya, Mike tewas tertembak. Beruntung Katie berhasil membunuh orang misterius tersebut.
Namun saat hendak pulang, ternyata masih ada satu orang lagi yang mencoba membunuh Katie dan tiba-tiba Katie kembali beruntung sebab Reese datang tepat waktu. Lalu Reese pun bertanya mengapa anak buah Steve mengejarnya. Katie pun menjelaskan jika proyek RD4895 awalnya bertujuan menghilangkan trauma prajurit. Akan tetapi malah menyebabkan tumor ganas saat diuji coba pada manusia, yaitu timnya Reese. Sehingga daripada kegagalan ini sampai ke publik dan menyebabkan kerugian besar, Steve dan para investor besar lainnya memutuskan untuk memusnahkan tim Alpha. Reese membutuhkan nama-nama orang yang terlibat. Awalnya Katie enggan memberikan flash disk tersebut, hingga pada akhirnya Reese berhasil merebutnya. Reese segera menghubungi Ben, dirinya akan mengirimi data-data perusahaan Nobelium agar Ben dapat mencari siapa saja nama-nama orang yang menjadi investor perusahaan tersebut. Di sisi lain terlihat Richard yang sedang mencari sesuatu, tetapi tiba-tiba Bu Menteri datang sambil menunjukkan barang yang Richard cari, yaitu ponsel Cryptex. Bu Menteri akhirnya tahu jika Richard sering menghubungi Steve, karena telah ketahuan mau tidak mau Richard mengikuti apapun perintah Bu Menteri. Singkat waktu, Reese mendapat informasi dari Ben yang membuatnya terkejut, sebab nama-nama investor proyek itu adalah para atasannya sendiri, yaitu Laksamana Pirel, Howard, bahkan pelatih Reese yaitu Komandan Koch. Dengan dendam yang sangat-sangat membara, Reese meminta Riley untuk mencari bahan kimia karena ia akan membuat sebuah bom. Besoknya terlihat Reese yang sudah standby di posisi di mana terdapat banyak FBI juga yang ikut hadir untuk mengawal Steve. Everyone up there inland tag zone on the vehicle. Something. Yes, sir. See, it's in a matter of weeks. Any comment? Mike was not only a true friend, but a visionary. He's suspected in the death of my colleague. Tony yang menyadari ada mobil mencurigakan segera memerintahkan anak buahnya untuk mengepung mobil tersebut. Tetapi rupanya itu adalah Riley yang sedang menyamar menjadi penjual bunga. Sedangkan Reese yang sudah mengaktifkan bom dan berada di dekat mobil Steve dibuat kesal ketika Katie tiba-tiba menahan Steve hanya untuk sekedar memakinya. Di saat Katie sadar ada Reese di hadapannya, Katie perlahan berjalan mundur dan inilah yang terjadi. Ternyata Steve masih selamat walau kondisinya kritis. Daripada kehilangan targetnya, Reese memutuskan untuk membunuhnya secara terang-terangan. Akibatnya ia harus diburu oleh FBI karena dianggap seorang teroris. Liz, Sitchin, you need to go. Come on, let's go. We got it. Not gonna fucking work on this guy. Sempat berhasil membuat mobil Reese berhenti, namun karena Reese adalah komandan pasukan khusus, tentu saja tidak semudah itu Ferguson. Reese yang terluka di lengannya segera masuk ke sebuah toko untuk mencari obat-obatan. Ia dibuat panik lantaran obat pereda sakit kepalanya tertinggal di mobil. Walau begitu, dirinya tetap harus bergerak untuk menghindari para FBI. Di sisi lain, Riley dibuat khawatir setelah mendengar kabar bahwa Reese menghilang. Kekhawatirannya bertambah sebab malam itu badai turun dengan cukup kuat. Ben berusaha menenangkannya dengan berkata jika badai adalah keberuntungan bagi prajurit Navy SEAL. Scene beralih ke Reese yang sedang mencoba berteduh sembari memegang gambar milik putrinya. Ia sempat teringat dengan masa lalunya ketika dirinya bersama Ben dilatih untuk pantang menyerah. Don't even think about it. It's not even there. And it ends. Frogman. Negative, sir.
Besoknya sekelas FBI bahkan meminta bantuan kepada Navy SEAL untuk memburu komandan mereka yaitu Reese, saking kewalahannya loh. Namun Reese tampak masih dihormati oleh para prajurit Navy SEAL. James Reese is off the res, we got our work cut out. Tetapi berbeda dengan Tony yang sok jago memandang rendah Reese di hadapan para prajurit. Helikopter pun diterbangkan. Reese yang menyadarinya dengan cepat bersembunyi. Dan tanpa para prajurit sadari jika terdapat jebakan yang sudah menanti mereka. Reese mencoba mengecoh radar dengan sebuah baterai. Akan tetapi hal itu kurang efektif sehingga membuatnya terjebak di atas tebing bebatuan. Come down, we're safe. Get you some help. Check fire. Ia terpikirkan untuk memberi perlawanan. Namun Reese sadar jika mereka bukanlah musuh. Ia pun memilih jalan lain. Dan gilanya, Reese menuruni tebing bebatuan tanpa alat pengaman satupun hanya karena tidak ingin membunuh orang yang bukan targetnya. Yang padahal mudah bagi Reese untuk melumpuhkan mereka semua. Singkat waktu, Reese kembali bermalam di sebuah gua kecil dan mencoba untuk mengobati lukanya dengan cara yang sangat menyakitkan. Tony yang berhasil terhubung dengan Reese menggunakan HT, ia meminta untuk menyudahi ini semua sebelum berjatuhannya korban. Hal itu langsung diiyakan Reese, tetapi ketika dirinya sudah berhasil menghabisi seluruh orang yang terlibat atas kematian anak buah dan keluarganya. My family are in the fucking ground. I didn't get it. They took her from me. Reese? Pencarian pun kembali dilanjutkan. Sementara Reese yang belum meminum obat alhasil kembali berhalusinasi. Oh, don't go. Reese pun tersadar ketika melihat sebuah drone. Karena keberadaannya telah diketahui, ia pun menanamkan sebuah peledak untuk berjaga-jaga. Dan benar saja, tak lama kemudian Reese berhasil dikepung. Ia mengancam akan meledakkan bomnya jika ada yang mendekat. Everybody back. Everyone back. Sama seperti Tony, salah satu anak buahnya, sebut saja Siti, dengan sok kerennya malah mendekat dan mengira Reese hanya menggertak. I can't do that, Commander. Akibatnya, inilah yang terjadi. Kita semua akan diperlihatkan betapa baiknya Reese bukan seperti yang mereka kira. Ia bahkan berusaha menyelamatkan Siti yang terkubur akibat ledakan tersebut. Wake up, Army. Wake up, Army. Okay. You're okay. Come on, Mac. Beberapa waktu kemudian, Rally tampak sangat sedih ketika mendengar sebuah berita yang mengatakan Reese tewas. Kesedihan itu seketika hilang saat Reese tiba-tiba muncul di hadapannya. No, it's Lauren and Lucy. Guess what I mean is, Reese, no matter how many people you kill, man.
Singkatnya, Riz bersiap untuk pulang dengan cara yang agak mainstream, yaitu terjun payung. Hey, Liz! Roll Ted! Dan kepulangan Riz langsung disambut oleh Ben. Pada malam harinya, Riz kembali pulang ke rumahnya dan sempat terbayang dengan mendiang istrinya. I have to take this wallpaper down. Yeah. Di markas militer, telah terjadi perdebatan antara Howard, Laksamana Pirel, dan Koch. Sebab ia sangat takut jika Riz akan memburunya. Everyone is dead. Pirel mencoba menenangkannya dengan mengatakan mereka memiliki 5.000 prajurit Navy SEAL yang siap menyambut kedatangan Riz. Tanpa mereka sadar jika dari kejauhan Riz dan Ben telah memantau pergerakan mereka. Di tempat lain, Bu Menteri sedang menyaksikan rekaman wawancara Katie dengan Steve. Dalam rekaman itu, Steve mengakui bahwa ia telah menanamkan tumor pada seluruh anggota tim Alpha. Setibanya di bandara, Bu Menteri langsung mengumumkan kepada wartawan bahwa Riz kini resmi ditetapkan sebagai teroris. Sama halnya dengan Tony yang mengarahkan anak buahnya untuk menangkap Riz. Katie yang kebetulan berada di sana menyarankan Tony untuk menyelidiki Capstan Industry. Karena target utama Riz adalah para investor perusahaan tersebut. Everybody who made money off the New Bellum sale now. Yes, sir. Sementara itu para atasan Riz mulai panik, bahkan Howard segera membawa istri dan anaknya untuk pergi ke Inter Miami demi keselamatan mereka. Yeah, tonight. Fun, okay? Whatever this is, it isn't. Tanpa sadar perbincangan mereka diketahui oleh Ben. Lantas dirinya segera melaporkan kepada Riz dan mengajaknya untuk bergegas memulai misi. We'll be ready. You brought me into this, brother. You wanna do this? Adegan beralih ke markas FBI di mana Tony akhirnya mengetahui alasan dibalik tindakan Riz. Tony menjelaskan bahwa Pirel, Howard, dan semua orang yang menjadi target Riz adalah para investor proyek eksperimen RD4895. Namun ada perusahaan bernama Oberum Analytic yang belum diketahui siapa pemiliknya. Admiral got involved in something. Howard yang hendak pergi tiba-tiba dihadang oleh Ben. Di waktu yang sama, para FBI telah sampai di kantor Laksamana Pirel untuk menyelidiki lebih lanjut tentang eksperimen yang telah mereka buat. Sedangkan Komandan Koch tengah berada di sebuah bar untuk menenangkan dirinya. Akan tetapi bukannya tenang malah tegang sebab Riz tiba-tiba muncul di hadapannya. What do you want, Riz? Riz mengikat Komandan Koch di sebuah balok kayu, mirip seperti yang pernah ia alami saat pelatihan. Namun kali ini Koch harus menahan balok tersebut sendirian. You sent our brothers to fucking die. Dengan kejam, Riz membiarkan Koch mati tenggelam. Hal itu disaksikan langsung oleh Howard dan keluarganya. Lantas Riz pun meminta Howard untuk membantunya. Sempat menolak sehingga membuat Riz langsung menyeret paksa istri Howard dan berkata jika ia tak segan-segan membunuhnya. Di sisi lain, Tony terus berusaha mengungkap kebenaran. Tetapi ia tiba-tiba diberhentikan dari tugasnya dan kasus tersebut diserahkan kepada NCIS. Tony dengan tegas menolak karena ia tidak ingin orang-orang yang melakukan eksperimen kejam itu lolos begitu saja. Namun agen NCIS mengatakan jika Pirel memiliki wewenang yang artinya eksperimen tersebut resmi dan disupport oleh negara. Tony terlihat tampak kesal dan menjelaskan kepada Katie jika pemerintah juga ikut serta dalam eksperimen ini. Gotta go.
Mengetahui hal itu, Katie segera menulis sebuah berita yang mengatakan jika Bu Menteri terlibat dengan eksperimen yang menewaskan anggota Navy SEAL. Katie juga mengira jika Bu Menteri adalah pemilik perusahaan Oberum Analytic. I have the Reese story. Setelah selesai, Katie pun menghubungi atasannya dan bergegas mengirim berita tersebut. Dan tak lupa ia memberitahukan kepada Reese jika Bu Menteri adalah orang yang mengesahkan proyek RD4895. Singkat cerita, Howard menemui Laksamana Pirel. Yang awalnya Pirel tidak gentar terhadap ancaman Reese, tetapi ia langsung terdiam lemas pucat ketika Howard membuka jaketnya. Do not do this. Now I'll tell you who else is. Tony yang melihat ledakan tersebut berfirasat jika Reese tengah berada di rumahnya. Dan terjadilah baku hantam. Tony berusaha menjelaskan jika ia telah mempunyai bukti dan kebenaran. Ia mengajak Reese untuk membalas dendam lewat jalur hukum saja. Akan tetapi Reese yang sudah kelewat dendam tetap akan menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Di tempat lain, Katie kembali menghubungi atasannya sebab berita miliknya belum terbit juga. Anehnya, Asep belum menerima berita yang dikirim oleh Katie. Karena ternyata laptop Katie telah disadap oleh Bu Menteri. Dalam percakapan itu, Bu Menteri menjelaskan bahwa berita yang ditulis Katie memang benar tapi tidak sepenuhnya benar. Ia menawarkan untuk diwawancari langsung jika Katie ingin mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Kini Ben juga resmi ditetapkan sebagai teroris sama seperti halnya Reese. Ben memberikan sebuah info jika Bu Menteri telah pindah ke sebuah pulau yang dijaga ketat oleh Talos Technical. Contract sale for a dozen men, maybe more. Doesn't matter yet. Di pulau tersebut, Bu Menteri menjelaskan jika dirinya bukanlah pemilik dari perusahaan anonim. Ia mengaku jika memang eksperimen itu disahkan olehnya. Namun Bu Menteri tidak mengetahui tentang apa yang telah terjadi kepada prajurit Navy SEAL. Di sisi lain, Siti melaporkan perkembangan terbaru tentang Bu Menteri kepada Tony. Meski Tony saat ini bisa dibilang diskor, tapi ia tetap bertekad untuk menyelesaikan kasus ini. Reese is gunning for guilty as sin. Katie yang awalnya ragu akhirnya sedikit percaya kepada Bu Menteri setelah melihat laporan rekening miliknya dan segera memberitahu Reese jika ada kesalahan dalam beritanya. Namun kabar tersebut tidak mengubah tekad Reese, ia tetap melanjutkan misinya dengan target selanjutnya adalah Bu Menteri. Fucking human shield now. Question is there gonna be a boat? I still trust you, don't I? Sayangnya di perjalanan mereka sempat terhambat ketika polisi mengadakan razia dadakan. We're not outrunning them here, man. Pacific City, sir. Come back. Routine check. She's all yours. Bahkan polisi sampai masuk mengecek ke dalam. Beruntung ia tidak sadar jika Reese tengah berada di sebuah laci yang mirip kandang entah apa namanya. Yang jelas mereka berhasil lolos. Akhirnya Reese dan Ben sampai di sebuah sungai, di mana terdapat kapal yang telah menunggunya. Di waktu yang sama, ternyata Tony dan Siti juga akan ikut pergi untuk menjaga Bu Menteri. Singkatnya, Ben meminta Reese untuk ikut menyusup. Namun Reese melarangnya karena sangat berbahaya. Reese menenangkan Ben dengan berkata bahwa ia tak sendirian melainkan terdapat sosok anak buahnya yang telah tewas berada di sisinya. Sesi wawancara pun berlangsung. Katie melontarkan beberapa pertanyaan hingga membuat Bu Menteri terpojok dan mengakui kesalahannya. Questionable one maybe, but I lied to you about the experiment.
and Horn in San Francisco, but in the second, if you didn't know they were committing regulations to test an unproven drug on Navy SEALs, and when they got sick, admitting that you approved an experiment. Silent, and you let those men die! Those men didn't just die! Spare his men the trauma of war! Admitted to letting Alpha Platoon die. Di luar, Ben tengah mengawasi Reese dari kejauhan, dan misi terakhir pun dimulai. I'm in position. Muzzle flash, starboard quarter. Kita akan diperlihatkan betapa mengerikannya Reese yang seorang diri membantai seluruh penjaga di pulau tersebut. I'll see you on the other side, Ben. Fucking agents! Hold your... Shit! You need to get out there. Hingga akhirnya Reese berhasil menerobos masuk ke ruangan Bu Menteri. Di sini Katie berusaha menghadang dan menjelaskan jika Bu Menteri tidak sepenuhnya salah. Meski begitu, Reese tetap ingin membunuhnya sebab Bu Menteri termasuk penyebab ini semua terjadi. Don't do this. Perkataan Reese membuat Bu Menteri sadar akan kesalahannya, sehingga memilih untuk bunuh diri. Tak berselang lama para bantuan pun datang, namun Reese terlebih dahulu melarikan diri. Akan tetapi, pergerakan Reese terlihat oleh Tony. Ketika hendak kabur, Tony meminta Reese menyerah, namun melihat perjuangannya mati-matian membela keadilan, Tony pun melepaskan Reese. 3 minggu berlalu, kini Pentagon melakukan reformasi besar-besaran sebab telah terungkap perbuatan keji mereka, yaitu mengkhianati Komandan James Reese. Namun masih ada satu orang lagi yang belum terungkap, yaitu pemilik Oberon Analytic. Scene tiba-tiba beralih ke Ben yang sedang memancing di laut, dan kalian bisa tebak karena ternyata investor atau pemilik perusahaan anonim yang belum terungkap adalah milik Ben, sahabat Reese itu sendiri. Alasan Ben membantu Reese selama ini adalah karena ia juga tidak menyangka jika istri dan putrinya Reese akan terlibat. Ia meminta maaf secara mendalam dan menyuruh Reese untuk menyelesaikan daftar perburuannya. Let's finish the list. Film diakhiri dengan Reese yang belayar dan membuang gambar putrinya. Entah bagaimana nasib Reese, apakah dirinya berhasil selamat dari tumornya atau memilih untuk mati. Entahlah. Film ini mengajarkan rasa sakit dari kehilangan bisa menjadi bahan bakar untuk menemukan kebenaran dan menegakkan keadilan. Terkadang pengkhianatan mengajarkan kita semua bahwa tidak semua yang tampak dekat benar-benar setia.